Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah Marcelina Otepa dengan NIM 2301080107. Saya mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Di sini saya ingin menyampaikan materi atau penerapan kurikulum lokal budaya Timor, terkhususnya di Timur Tengah Selatan. Kurikulum lokal budaya di Timur Tengah Selatan mencakup berbagai kearifan lokal dan pelestarian dan berbagai budaya suku-suku di daerah tersebut. Di daerah Timur Tengah Selatan, kearifan lokal seperti pakaian adat Kabupaten Timur Tengah Selatan dan rumah adat suku Bunak. Pendidikan berbasis budaya lokal suku Timur Tengah Selatan itu biasa dilakukan seperti di SD, SMP, dan SMA di Nusa Tenggara Timur, terkhususnya di Timur Tengah Selatan. Di situ bertujuan untuk melestarikan budaya Timor agar budaya Timur itu tidak pudar dan selalu dilestarikan oleh setiap orang Timur. Pemerintah daerah Timur Tengah Selatan sangat peduli dengan memasukkan budaya lokal Timur sebagai upaya pelestarian budaya Timur. Pengembangan kurikulum PAK kontekstual yang mengakomodasikan budaya Natoni, adat Timur Dawan di SMA, SMP, SD, dan SMA, SD, SMP di Timur Tengah Selatan. Dari berbagai sumber tersebut, terlihat bahwa upaya pelestarian kearifan lokal dan budaya suku-suku Timur Tengah Selatan menjadi fokus paling terpenting dalam pengembangan kurikulum pendidikan di daerah tersebut. Pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal di MAS Al-Hikmah Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu melalui program literasi kearifan lokal kepada para guru agar dapat mengembangkan bahan ajar yang relevan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Timur. Dalam kurikulum lokal tentang budaya Timur juga ada beberapa topik yang harus dibahas, yaitu yang pertama melalui kearifan lokal Timur. Suku-suku asli yang mendiami Pulau Timur seperti orang Helong, orang Dewang, orang Tetung, orang Kemak, orang Marae, dan orang Kupang, serta berbagai tradisi kebiasaan orang Timur seperti helaketa, rumah adat suku Bunak, perkampungan adat Tamkesi, dan masih banyak lain lagi yang terdapat di Timur Tengah Selatan. Kurikulum ini juga memfokus pada pelajaran bahasa dan sastra Indonesia berbasis teks, di mana siswa diajak untuk memahami dan belajar bahasa mereka. Terkhususnya itu belajar tentang bahasa suku mereka masing-masing agar mereka tetap melestarikan dan mengembangkan budaya mereka tersendiri. Dan juga budaya mereka itu tidak pudar, tetapi harus tetap melestarikan budaya mereka dan juga harus mengembangkan dan memproduksikan tempat wisata, melestarikan rumah adat mereka, kesenian daerah mereka di berbagai daerah-daerah mereka, bukan hanya untuk di Timur Tengah Selatan, tapi orang Timur yang berada di lain-lain tempat.
benda pusaka mereka atau makanan tradisional di sekitar mereka juga mereka harus mempromosikan atau mengembangkan itu agar tidak punah. Karena kalau punah berarti anggap saja tuh mereka sudah mengikuti budaya orang lain, bukan budaya kita lagi yang mereka lestarikan, tapi budaya orang lain yang mereka lestarikan. Terkhususnya di TTS juga menekankan pelestarian budaya lokal agar tidak tergerus oleh budaya luar. Karena sekarang ini kebanyakan budaya luar masuk untuk mempromosikan budaya mereka di budaya kita. Jadi kalau mereka masuk, otomatis budaya kita akan pudar. Oleh karena itu, kita harus tetap memperkuat dan mempertahankan budaya kita dengan cara belajar dan mengembangkan itu semua. Selain itu, kebiasaan orang Timur Tengah Selatan itu yaitu suka menenun dan berkebun. Dengan menenun dan berkebun bisa membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Orang Timur Tengah Selatan menganggap bahwa dalam mereka menenun bukan saja untuk kepentingan adat istiadat mereka, seperti kepentingan adat istiadat itu seperti ada pesta perkawinan, ada ini orang meninggal, habis itu ada maksudnya ada acara adat di gereja atau acara adat di mana-mana. Mereka harus melestarikan itu dengan cara yang pertama, mereka memakai pakaian adat budaya mereka agar tetap terlestari, dan juga mereka harus mengembangkan cara berbahasa mereka yaitu bahasa Timur agar tidak hilang dan tidak pudar. Dengan mereka dalam penghasilan juga, seperti mereka menjual tenunan mereka, itu bisa membantu kehidupan perekonomian mereka agar kehidupan perekonomian mereka juga tetap terjaga. Karena menurut mereka, dan pada saat mereka menenun, bukan mereka menenun sendiri, tapi mereka juga mengajarkan kepada anak-anak mereka bagaimana cara menenun, karena menurut mereka kalau mereka sudah tua atau mereka sudah mati atau mereka tidak ada lagi di sini, anak mereka bisa melanjutkan tenunan itu dan adat istiadat itu agar tidak punah. Karena misalnya kalau orang-orang tua yang biasa membuat tenunan sudah tidak ada lagi, berarti otomatis budaya Timur kita bisa pudar. Oleh karena itu pakaian adat budaya Timur harus tetap terjaga dan terlestari dengan cara kita melakukan pelatihan dan pengembangan agar pakaian adat dan budaya Timur itu bisa tetap terjaga. Dan juga seperti bahasa, kita juga harus mempelajari tentang bahasa Timur, karena kebanyakan yang sering ditemui di sini banyak anak muda yang tidak memakai, dalam konteks berbicara mereka dengan sesama suku mereka tidak berbicara tentang bahasa Timur lagi, tapi mereka berbicara tentang mau bilang bahasa asing yang datang, mereka menggunakan bahasa itu untuk berbicara. Mereka tidak berbicara menggunakan bahasa mereka, dan kalau itu sering terjadi, otomatis bahasa Timur dan bahasa budaya kita bisa hilang, bisa pudar, karena dari luar sudah membuat mereka hilang dengan bahasa kita. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga dan mempelajari bahasa Timur agar bisa dikembangkan, dan agar 10 tahun mendatang atau 5 tahun mendatang bahasa Timur kita tidak pudar dan bahasa Timur kita selalu terjaga. Oleh karena itu, pemerintah daerah Timur Tengah Selatan telah mengambil langkah konkret untuk mengintegrasikan
budaya lokal dalam kurikulum pendidikan dengan beberapa inisiatif, yaitu pemerintah Timur Tengah Selatan mendorong agar materi muatan lokal masuk ke dalam kurikulum pendidikan dasar di daerah tersebut, agar semuanya itu bisa belajar, bukan saja belajar bahasa Timur saja, tapi belajar tentang bahasa yang lain-lain, agar budaya mereka juga tetap terlestari, bukan budaya Timur saja, tapi budaya yang lain juga tetap terlestari, agar kayak ada orang asing yang masuk, bukan hanya saja satu bahasa, tapi ada banyak sekali bahasa dalam Nusa Tenggara Timur, agar Nusa Tenggara Timur tetap Nusa Tenggara Timur itu tetap diangkat, dan Nusa Tenggara Timur itu tetap dijunjung tinggi, bahwa di Nusa Tenggara Timur walaupun berbeda-beda suku, bahasa, budaya, adat istiadat, agama, tapi mereka tetap satu. Walaupun berbeda-beda, tetapi mereka tuh tetap satu. Dari sini saya mengutip bahwa manfaat yang perlu dan harus kita pelajari budaya Timur, budaya itu, yaitu yang pertama, kita mengenal dan menghargai kearifan lokal. Mempelajari budaya Timur, terkhususnya itu Timur Tengah Selatan, mungkin kita untuk mengenal dan menghargai kearifan lokal yang ada di Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur, seperti mengenal kita pakaian adat, mengenal kita punya rumah adat, dan juga kita punya desa atau adat-adat begitu. Dan yang kedua yaitu kita juga bisa mengembangkan pemahaman kita dalam mempelajari budaya Timur terkhususnya di Timur Tengah Selatan. Itu dapat membantu kita untuk mengembangkan pemahaman kita tentang sejarah yang terjadi, dan pokoknya sejarah sehingga bisa adanya budaya Timur. Dan kita harus mempelajari bagaimana sih cara mereka agar bisa mendapat ini budaya Timur, dan bagaimana sih mereka sehingga mereka bisa menamakan dia Timur. Dari situ kita harus mempelajari juga, dan kita juga bisa mengenal data monografi, habis kebudayaan dan tradisi masyarakat di daerah tersebut. Kita juga harus mengenal banyak tradisi di daerah Timur, karena bukan satu saja tradisi yang ada di daerah Timur, tapi masih banyak lagi tradisi yang ada di daerah Timur. Yang berikut yaitu kita harus melestarikan budaya lokal kita. Seperti budaya lokal kita, karena kita mempelajari budaya Timur, terkhususnya di Timur Tengah Selatan, dapat membantu kita dalam melestarikan budaya lokal, seperti budaya Boti di Kabupaten Timur Tengah Selatan, agar tidak tergerus oleh budaya luar. Yang berikut yaitu mengembangkan budaya Timur. Dengan mengembangkan budaya Timur, terkhususnya di budaya Timur Tengah Selatan, kita harus mengembangkan pendidikan berbasis budaya. Pendidikan berbasis budaya yang merupakan sebuah konsep pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif berdasarkan nilai-nilai dan budaya luhur yang sudah terjadi dahulu kala. Yang berikut itu, kita juga harus mengenal dengan mitos dari tradisi budaya itu tersebut. Itu contoh, dengan mempelajari budaya Timur, kita bisa mengenal dengan mitos dan tradisi yang terjadi di budaya Timur Tengah Selatan yang ada di daerah tersebut, seperti mitos yang muncul pada masyarakat Dawan yang merupakan suku asli dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang berikut yaitu dengan mempelajari budaya Timur,
terkhususnya Timur Tengah Selatan, kita dapat mengembangkan pemahaman tentang alam apa saja yang ada di daerah tersebut. Kita dapat mengembangkan pemahaman tentang alam seperti filosofi orang Timur tentang alam atau bumi yang diidentifikasi sesuai dengan struktur vital tubuh manusia, yaitu karena di Timur Tengah Selatan itu terdapat banyak sekali keanekaragaman, bukan saja tentang budaya tapi keanekaragaman seperti berkebun dan banyak tempat wisata yang ada di Timur Tengah Selatan. Bukan saja tentang dia punya adat istiadat, tapi dia punya keanekaragaman alamnya itu sangat bagus, dan pokoknya banyak pengunjung yang banyak mengunjungi di daerah Timur Tengah Selatan itu. Dengan mempelajari budaya Timur Tengah Selatan, kita dapat mengenal dan menghargai kearifan lokal kita sendiri, dan kita mengembangkan pemahaman kita tentang sejarah, data monografi, kebudayaan, dan tradisi masyarakat di daerah tersebut. Dengan kebiasaan-kebiasaan mereka tersendiri kita dapat mempelajari, dan kalau bisa mengembangkannya itu, kita dapat mengembangkan itu. Kita harus mengembangkan itu semua. Dan tradisi masyarakat di daerah tersebut melestarikan budaya lokal, mengembangkan pendidikan berbasis budaya juga. Dalam kurikulum kita juga harus mengembangkan tradisi atau mengembangkan mengembangkan pendidikan berbasis budaya, agar adik-adik kita atau anak-anak yang pada 2030 yang akan datang, mereka tetap mengenal budaya kita dan tidak melupakan budaya kita dan tradisi kita. Dan juga harus mengenal mitos dan tradisi juga, karena tidak selamanya itu ada yang fakta, tapi ada juga yang mitos dari itu tradisi-tradisi. Dan mengembangkan pemahaman tentang alam juga harus perlu kita kembangkan. Dan hanya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang budaya Timur. Terima kasih.